Cermati soal berikut ini. Apa inti isi teks bacaan di atas? Apa inti isi teks? Ini soal sama saja dengan menanyakan tema teks tersebut adalah. Ini menanyakan tema ya. Tema adalah inti pembahasan sebuah paragraf. Tema harus mewakili isi seluruh paragraf. Agar tema bisa mewakili isi seluruh paragraf, jika kita ingin menemukannya, ingin menentukannya, cobalah baca paragraf-paragraf yang ada dalam teks ini, tentukan gagasan utama dari tiap-tiap paragraf. Jadi coba kita tentukan nih, tiap paragraf ini ngebahas apa sih. Lalu kita ambil intinya, kita rumuskan satu pernyataan yang bisa mewakili inti dari teks tersebut, yang bisa mewakili gagasan-gagasan utama dalam teks tersebut. Misalnya dalam soal ini ada sebuah teks, isinya 3 paragraf. Nah, sekarang coba kita cari tahu nih, apa inti paragraf pertama, apa gagasan utama paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga. Kita tentukan intinya. Nah, nanti kita bisa menemukan jawaban untuk soal ini. Sekarang coba kita cermati paragrafnya ya. Apa sih yang dibahas di tiap paragraf yang ada dalam teks ini? Paragraf pertama. Paragraf pertama intinya membahas tuh setiap bangsa memiliki jati diri tersendiri yang membedakannya dengan bangsa lain. Jadi ada jati diri tiap bangsa yang bisa jadi beda nih dengan bangsa yang lain. Jati diri itu sekaligus juga menunjukkan keberadaan bangsa Indonesia di antara bangsa lain. Nah, di situ diperkhusus gitu ya, di kalimat ketiga. Salah satu simbol jati diri bangsa Indonesia itu adalah bahasa, yakni bahasa Indonesia. Hal itu sejalan dengan semboyan yang selama ini kita kenal, bahasa menunjukkan bangsa. Jadi inti paragraf pertama adalah masalah jati diri gitu ya. Jadi ada jati diri tersendiri begitu dalam tiap bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Dan jati diri tersebut adalah bahasa. Jadi bahasa sebagai jati diri bangsa, itu inti dari paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua, apa yang dibahas di paragraf kedua? Di paragraf kedua ada pembahasan ini nih. Sebagai simbol jati diri bangsa, bahasa Indonesia harus senantiasa dijaga, dilestarikan, dan dikembangkan. Jadi bahasa sebagai simbol jati diri bangsa yang tadi disebutkan di paragraf pertama gitu ya. Ada penjelasan lagi di paragraf kedua, harus dijaga begitu, harus dilestarikan dan harus dikembangkan. Kalimat berikutnya, kalimat keenam. Harapannya, nah harapan apa di sini? Kan harapan bahasa Indonesia yang tadi senantiasa dijaga, dilestarikan dan dikembangkan. Harapannya adalah disebutkan di sana harapannya. Terlebih lagi pada era globalisasi, jati diri suatu bangsa menjadi suatu hal yang amat penting. Jadi ini paragraf kedua intinya membahas bahasa Indonesia dalam hal ini sebagai simbol jati diri bangsa harus dijaga, harus dilestarikan, dan harus dikembangkan. Itulah inti paragraf kedua. Kemudian paragraf ketiga, paragraf ketiga di awal paragrafnya ada penambahan selain bahasa Indonesia, sastra Indonesia juga merupakan simbol jati diri bangsa. Oh, ternyata sastra juga termasuk simbol jati diri bangsa. Dibahas kemudian di sana. Penjelasan-penjelasan yang membuktikan bahwa sastra itu memang menjadi salah satu simbol jati diri bangsa. Lalu di kalimat terakhirnya, di kalimat 11 di sana, ya sebagai simbol jati diri bangsa, sastra Indonesia juga harus dijaga, dilestarikan dan dikembangkan. Sama juga nih dengan yang dibahas di paragraf sebelumnya. Cuman tadi bedanya bahasa, kalau yang sekarang sastra. Jadi sastra juga sebagai simbol jati diri bangsa dan sastra juga perlu dilestarikan, perlu dijaga, perlu dikembangkan. Oke, nah itu adalah tiap paragraf tuh ya, gagasan utamanya kita sudah menemukannya. Nah, berarti tinggal kita ambil intinya, kira-kira apa nih inti dari 3 paragraf tadi? Oh, ternyata ada jati diri bangsa, salah satunya bahasa. Ada juga sastra tadi. Kemudian bahasa dan sastra ini sebagai simbol jati diri bangsa perlu dilestarikan, perlu dijaga, perlu dikembangkan. Itu kan inti dari bacaan ini. Jadi intinya sebetulnya adalah tentang jati diri bangsa. Ada 2 disebutkan, bahasa dan sastra, dan itu harus dijaga agar tetap eksis. Yang paling tepat sebagai jawaban untuk soal ini,
yang bisa menjawab pertanyaan apa inti isi teks bacaan di atas adalah yang E, ya. Yang E ini sebagai simbol jati diri bangsa, bahasa dan sastra, ya, harus tetap eksis. Nah, inilah yang bisa menjadi inti dari 3 paragraf yang membentuk teks pada soal ini. Kata yang ditulis secara tidak tepat terdapat pada kalimat. Kalimat berapa yang di dalamnya terdapat kata yang penulisannya tidak tepat? Ya, ada di kalimat 2. Cermati kalimat 2. Di kalimat 2 ada satu kata yang penulisannya salah. Apa kata yang dimaksud? Kata yang salah adalah di antara. Kata di antara sebenarnya adalah 2 kata, ya. Ini 2 kata, di dan antara. Nah, di sini adalah kata depan atau preposisi. Nah, ada aturan penulisannya untuk preposisi atau kata depan ini. Aturannya ada dalam EYD 5, ejaan yang disempurnakan. Nah, dalam EYD ada aturan seperti ini. Kata depan seperti di, ke, dan dari, termasuk kata depan yang lain, ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Artinya terpisah dengan kata yang ada di belakangnya, dengan kata setelahnya. Dengan spasi terpisahnya, begitu ya. Jadi di antara seharusnya ditulis dengan spasi, begitu. Jadi di spasi antara, begitu ya. Hal yang sama juga kalau kita nulis di Jakarta misalnya. Di spasi Jakarta. Di kelas, di spasi kelas. Di mana, di spasi mana. Ya, di pada kata-kata yang tadi saya sebutkan, itu dia adalah kata depan yang penulisannya seharusnya dipisah. Cermati soal ini. Kalimat inti yang tepat dari kalimat 7 adalah, kalimat inti itu apa sih? Kalimat inti adalah kalimat sederhana yang tidak bisa dipendekin lagi jadi kalimat yang lebih pendek. Begitulah sederhananya. Kalimat inti biasanya tersusun dari unsur-unsur inti, subjek, predikat, dan objek serta pelengkap. Kalau predikatnya membutuhkan objek atau membutuhkan pelengkap atau membutuhkan keduanya. Yang utama subjek dan predikat. Sebetulnya cara simpel, cara sederhana, misalnya untuk menentukan kalimat inti dari sebuah kalimat, coba tentukan subjek dan predikat inti dari kalimat tersebut. Saya sebut simpel, kalau kita bisa dengan mudah menentukan subjek predikat inti dari sebuah kalimat. Karena ya sudah, coba cari aja subjek intinya, predikat intinya. Kalau sudah ketemu, ya itulah kalimat intinya. Dan kalau bentuknya PG seperti ini, ya tinggal pilih aja di antara A, B, C, D, E, mana yang subjeknya dan predikatnya sesuai dengan subjek predikat inti dari kalimat yang ditanyakan di soal. Jadi kuncinya adalah tentukan subjek dan tentukan predikat. Nah, sekarang coba cermati kalimat 7. Kira-kira apa subjek dan apa predikat kalimat 7? Nah, ini ada kalimat 7. Ya. Terlebih lagi pada era globalisasi ini, jati diri suatu bangsa menjadi suatu hal yang amat penting untuk dipertahankan agar bangsa Indonesia tetap dapat menunjukkan keberadaannya di antara bangsa lain di dunia. Nah, struktur kalimatnya seperti apa sih? Ya, menganalisis struktur menjadi sangat penting jika kita ingin menentukan kalimat inti. Apa subjek dari kalimat ini? Subjek biasanya adalah jawaban dari pertanyaan. Subjek biasanya adalah jawaban dari pertanyaan apa atau siapa yang dibahas dalam kalimat itu. Apa atau siapa yang predikat jika predikat sudah kita temukan. Nah, dalam kalimat ini subjeknya adalah jati diri suatu bangsa, ya. Ini subjeknya nih. Jati diri suatu bangsa ini adalah subjek. Kemudian menjadi adalah predikat, ya. Menjadi di sini sebagai predikat, menempati fungsi predikat. Suatu hal, ya, suatu hal yang amat penting, ada yang di situ, jadi nyambung dia, suatu hal yang amat penting. Ini adalah unsur pelengkap, ya, untuk keterangan.
biasanya kalimat inti tidak menyertakan keterangan. Jadi keterangan kita tinggalkan saja jika ingin mencari kalimat inti. Tersisalah subjek predikat pelengkap dalam kalimat ini. Jati diri suatu bangsa menjadi suatu hal yang amat penting. Wah, subjeknya masih panjang, jati diri suatu bangsa. Kita ambil inti dari subjeknya itu aja, inti frasanya begitu. Jati diri suatu bangsa intinya apa sih? Jati diri subjek. Menjadi predikat, jati diri menjadi. Dari situ saja udah kelihatan tuh jawabannya yang mana ya. Kemudian pelengkapnya adalah suatu hal yang amat penting. Intinya apa? Hal yang amat penting. Hal yang penting. Jadi jati diri menjadi hal yang penting. Jawaban untuk soal ini, kalimat inti dari kalimat 7 adalah yang C ya. Yang sesuai dengan subjek intinya ya, yang sesuai dengan predikat intinya itu adalah yang C. Kalimat 9 akan menjadi kalimat yang sempurna jika diperbaiki dengan cara, ya soal ini berkaitan dengan memperbaiki kalimat. Ya, menyempurnakan kalimat menjadi kalimat yang sempurna, istilah seperti ini maksudnya adalah memperbaiki kalimat. Berarti ada yang salah di kalimat 9. Nah, apa kesalahannya? Perbaikan apa yang harus kita lakukan? Mari kita cermati kalimat 9. Nah, ini kalimat 9, ya. Kesalahan yang ada dalam kalimat ini terkait dengan struktur. Terkait dengan kelengkapan struktur. Kalimat disebut lengkap strukturnya jika dia memiliki setidaknya 2 unsur wajib, subjek dan predikat. Subjek dan predikat itu harus ada dalam sebuah kalimat. Ketiadaan subjek, ketiadaan predikat, apalagi dua-duanya nggak ada, itu akan menyebabkan kalimatnya tidak berstruktur lengkap. Dan itulah yang terjadi di kalimat ini. Kalimat 9 ini tidak memiliki predikat. Hal itu, di awal kalimat ya, frasa hal itu menempati fungsi subjek. Kemudian ada karena langsung, karena konjungsi ya di sini ya. Karena sebagai konjungsi umumnya akan menempati fungsi keterangan. Karena akan membentuk keterangan sebab. Nah, karena sastra pada dasarnya merupakan bla 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 itu sampai akhir karena dia perincian ya, itu adalah keterangan sebab. Jadi kalimatnya hanya subjek dan keterangan. Predikatnya tidak ada. Padahal predikat termasuk salah satu unsur wajib yang harus ada. Berarti perbaikan yang harus kita lakukan adalah membuat kalimat ini berpredikat. Kita harus munculkan predikat di sana. Di antara A, B, C, D, E yang harus kita pilih adalah pernyataan yang akan memperbaiki ketiadaan predikat ini. Yang mana? Apakah yang A? Menambahkan kata disebabkan setelah frasa hal itu. Wah, kalau kita tambahkan disebabkan setelah hal itu, memang kata disebabkan bisa menempati fungsi sebagai predikat. Disebabkan adalah kata kerja pasif yang bisa aja dia jadi predikat. Namun A bukan jawaban yang tepat untuk soal ini. Mengapa? Kalau kita pilih yang A, masalah ketiadaan predikat memang sudah selesai karena predikatnya jadi ada. Namun, kita memunculkan masalah yang baru jika kita pilih yang A. Masalah apa itu? Boros. Mengapa boros? Disebabkan adalah kata kerja yang menunjukkan makna sebab ya, penyebab gitu. Berkaitan dengan sebab dia. Kata dasarnya aja sebab. Kemudian karena. Ya, karena ada kata karena di sana. Jadi disebabkan karena begitu kan? Karena juga menyatakan sebab. Disebabkan menyatakan sebab, karena juga menyatakan sebab. Walaupun jenis katanya beda, disebabkan kata kerja, karena kata hubung, disebabkan di situ sebagai predikat, karena sebagai keterangan. Namun karena mereka berdua ini sama-sama menyatakan sebab, penggunaan mereka bersamaan boros. Jadi jangan pilih yang A. Yang A predikat memang muncul, tapi masalah baru juga ikutan muncul. Jawaban yang tepat adalah yang B. Menambahkan kata dipahami sebelum kata karena. Jadi perbaikan kalimatnya hal itu dipahami karena. Nah, hal itu menjadi subjek
Dipahami menjadi predikat, nah karena sampai selesai tetap menjadi keterangan. Dipahami menempati fungsi sebagai predikat dan dia tidak boros kan ya kalau kita dampingi dengan kata karena seperti itu. Ya, jadi predikat muncul jika kita memilih opsi yang B. Oleh karena itu, jawaban untuk soal ini adalah yang B. Menambahkan kata dipahami sebelum kata karena, agar kalimatnya memiliki predikat. Kata sambung yang tepat. Kata sambung yang tepat untuk memadukan kalimat 10 dan 11 menyatakan hubungan. Wah, ini pertanyaan terkait dengan konjungsi ya. Di kalimat 10 dan kalimat 11 nih, dua kalimat yang ditanyakan. Kira-kira apa kata sambung yang pas untuk memadukan kalimat 10 dan 11? Nah, kata sambung itu menyatakan hubungan apa? Ini konsep kepaduan sebetulnya. Dari segi isi, hubungan isinya, kalimat 10 dan 11 itu apa? Jadi kita harus pahami dulu kalimat 10 isinya apa, kalimat 11 isinya apa, membahas apa dua kalimat itu, lihatlah hubungan antar keduanya. Seperti itu ya. Nah, sekarang coba kita cermati kalimat 10, kita cermati kalimat 11. Di kalimat 10, segala sesuatu yang terungkap dalam karya sastra Indonesia pada dasarnya juga merupakan pencerminan dari jati diri bangsa Indonesia. Kemudian di kalimat 11, sebagai simbol jati diri bangsa, sastra Indonesia harus dijaga, dilestarikan, dan dikembangkan. Nah, kira-kira ini apa hubungan mereka berdua nih? Iya, kalau kita cermati kalimat 11, nih biasanya kita lihat kalimat 11 ya, kalimat 11 apanya kalimat 10 seperti itu. Sebagai simbol jati diri bangsa, sastra Indonesia harus dijaga. Terus kalimat 10 tadi, dalam karya sastra tuh terungkap juga ada pencerminannya gitu ya. Karya sastra adalah pencerminan jati diri bangsa. Makanya sebagai simbol, ada kata makanya tadi itu ya. Sebagai simbol jati diri bangsa, harus dijaga nih sastra, harus dilestarikan sastra ini, harus dikembangkan sastra ini. Terlihat kalimat 10 dan kalimat 11 menyatakan hubungan kausalitas atau sebab akibat ya. Kalimat 11 itu adalah akibatnya, lalu kalimat 10 adalah sebabnya. Ya kan? Sastra itu merupakan pencerminan dari jati diri bangsa. Karena dia adalah pencerminan dari jati diri bangsa, makanya sastra harus ikutan dijaga, dilestarikan, dan dikembangkan. Begitu ya, sama halnya kayak bahasa tadi itu di paragraf kedua. Jadi hubungan isi antar kalimat 10 dan 11 ini adalah sebab akibat. Kalau pertanyaannya diubah sedikit misalnya, kata sambung yang tepat untuk memadukan kalimat 10 dan 11 adalah misalnya. Jadi kata hubung apa? Oh, berarti kata hubung yang menandakan hubungan sebab akibat. Bisa aja oleh karena itu, oleh sebab itu ya. Karena kalimat 11 adalah akibat dari kalimat 10 ya. Jawabannya adalah yang C. Pernyataan yang bukan penjelas pada teks bacaan di atas adalah, wah, kita harus memahami dulu nih, kira-kira apa maksud pertanyaan ini? Apa yang kira-kira ditanyakan oleh pembuat soal dalam pertanyaan ini ke kita? Pernyataan yang bukan penjelas. Wah, biasanya kalau bunyi pernyataannya seperti ini, bunyi pertanyaannya seperti ini, redaksi soalnya seperti ini, bisa dua hal yang ingin ditanyakan kira-kira nih, kira-kira yang mana maksudnya nih. Bukan penjelas, bisa saja bukan penjelas maksudnya adalah, oh berarti dia tidak menjelaskan gagasan pokoknya atau tidak menjelaskan topiknya. Atau istilah lainnya kalimat sumbang karena bukan penjelasnya. Tapi bisa juga, dan itu yang terjadi di soal ini, yang bukan penjelas adalah gagasan utamanya. Loh, kok bisa? Ingat, dalam sebuah paragraf ada dua unsur, ada gagasan utama dan ada gagasan penjelas. Gagasan utama yang menjadi inti dari bacaan tersebut, dari paragraf tersebut, gagasan penjelas yang menjelaskan gagasan utama. Jadi ada gagasan utama sebagai intinya dan ada gagasan penjelas yang menjelaskan gagasan utama. Nah, bisa saja maksud pernyataan soal ini, pernyataan yang bukan penjelas, ya gagasan utama. Gagasan utama kan tidak menjelaskan, karena dialah yang dijelaskan gitu ya. Bisa saja maksud pertanyaannya seperti itu. Dan itu yang terjadi di soal ini. Jadi soal ini sebenarnya kita diminta nih, kita yang ngerjain soal diminta untuk menentukan di antara A, B, C, D, E mana nih gagasan utama.
Seperti itu ya. Jawabannya adalah yang A. Gadget tak pernah terlepas dari kehidupan sehari-hari. A menjadi jawaban karena pernyataan A adalah gagasan pokok dari paragraf pertama ya. Dari paragraf pertama ini nih. Ini dia gagasan pokoknya ya. Saat ini gadget tidak dapat dihindarkan dari kehidupan sehari-hari. Kalimat 2 dan seterusnya silakan kamu baca itu menjelaskan ini, menjelaskan bahwa gadget saat ini emang nggak bisa dihindari dari kehidupan kita seperti itu. Pernyataan A ini gagasan utama. Maka dari itu A lah jawaban yang tepat untuk soal ini. Penggunaan konjungsi yang salah pada bacaan di atas terdapat pada kalimat. Soal ini meminta kita untuk mencari kalimat mana yang di dalamnya terdapat kesalahan penggunaan konjungsi. Jadi maksud pertanyaan soal ini adalah kalimat mana sih yang di dalamnya ada konjungsi yang salah? Nah, kalimat mana yang di dalamnya terdapat kesalahan konjungsi? Kalimat ketujuh ya. Di kalimat ketujuh ada kata melainkan dan kata melainkan di kalimat 7 salah. Tidak tepat penggunaannya. Kenapa tidak tepat? Ketidaktepatannya terkait dengan kata tidak di awalnya tuh, di bagian-bagian awal kalimatnya. Apa hubungannya antara tidak dan melainkan? Kenapa mereka berdua salah nih? Nah, jika kita ingin membahas kesalahan ini tidak melainkan, kita harus membahas ini. Ada satu jenis konjungsi ya, namanya konjungsi korelatif. Apa sih konjungsi korelatif? Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang terpisah menjadi dua bagian. Jadi kalau dipakai mereka tuh berpasangan. Dan pasangannya sudah baku, sudah tetap seperti itu. Udah cocok, udah resmi, udah harmonis lah mereka hubungannya. Ya, kita nggak boleh mengganti pasangan-pasangan konjungsi korelatif ini. Kita nggak boleh mengganggu keharmonisan mereka seperti itu. Dan ini adalah beberapa contoh konjungsi korelatif dalam bahasa Indonesia. Ada baik maupun. Contohnya kayak baik saya maupun dia, baik suka maupun duka. Begitu ya. Ada bukan melainkan. Bukan dia, melainkan saya. Bukan pulpen, melainkan pensil misalnya. Tidak berpasangan dengan tetapi. Tidak makan, tetapi ngemil. Tidak belajar, tetapi bermain. Nah, itu tidak dan tetapi. Apakah atau? Apakah dia setuju atau tidak? Apakah mereka akan menyetujui atau tidak? Itu apakah dan atau. Entah dan entah, ini sama diulangnya. Entah mereka mengerti, entah tidak. Nah, itu contoh penggunaan konjungsi korelatif. Dan ingat tadi konjungsi korelatif itu harus dengan pasangan yang sudah resminya ini, kita nggak boleh mengganti pasangannya. Nah, itulah yang menjadi alasan kenapa konjungsi di kalimat 7 tidak melainkan salah. Karena dalam konjungsi korelatif, tidak seharusnya dipasangkan dengan tetapi, bukan dengan melainkan. Makanya kata melainkan di situ kurang tepat. Harusnya kata melainkan di sana di kalimat 7 diganti dengan tetapi. Cermati pertanyaan berikut ini. Kata bentukan yang tidak tepat terdapat pada kalimat. Kata bentukan yang tidak tepat. Oh, kata bentukan yang salah. Kata bentukan itu apa sih? Kata bentukan adalah kata yang telah mengalami proses pembentukan kata atau proses morfologis. Setidaknya ada 3 proses morfologis dalam bahasa Indonesia. Ada proses pengimbuhan, memberikan imbuhan pada kata dasar. Ada pengulangan, ada pemajemukan. Ya. Proses pengimbuhan akan menghasilkan kata bentukan yang disebut kata berimbuhan. Pengulangan menghasilkan kata bentukan yang disebut kata ulang. Pemajemukan akan menghasilkan kata bentukan yang disebut kata majemuk. Ya, jadi kata bentukan itu adalah kata berimbuhan, kata ulang, atau kata majemuk. Nah, inilah yang harus kita uji, kita harus tes, kita harus pastikan yang mana nih yang salah nih. Namun, untuk soal seperti ini, biasanya di soal-soal, khususnya di soal-soal tes masuk PTN, pertanyaan kata bentukan yang sering dimunculkan di soal itu adalah kata bentukan yang berupa kata berimbuhan. Karena memang kata berimbuhan ini ada banyak banget kesalahannya. Sering banget salah. Bisa jadi kita juga sering make kesalahannya.
Makanya soal terkait kesalahan kata bentukan yang berupa kata berimbuhan mungkin agak terasa sulit karena mungkin kita lebih terbiasa melihat bentuk salahnya. Nah, ini di soal ini juga sama nih. Kesalahannya adalah kesalahan kata berimbuhan. Ada satu kalimat yang penulisan kata berimbuhannya tidak tepat. Dan bisa jadi kata ini sering kalian dengar. Kata mempedulikan di kalimat 9. Kata mempedulikan di kalimat 9 kurang tepat. Mengapa? Karena seharusnya, di jawabannya kalimat 9 ya. Karena seharusnya kata mempedulikan itu tertulis memedulikan. P-nya luluh, P-nya lesap, P-nya hilang. Melebur dengan me menjadi mem. Ada aturannya, imbuhan me, awalan me, jika bertemu dengan kata dasar yang diawali huruf KTS dan P, KTSP, dan huruf keduanya huruf vokal, A, I, U, E, O, nanti KTSP-nya bakal luluh, bakal lebur dengan imbuhan me-nya. Nah, untuk P, bakal luluh menjadi mem. Contoh lain misalnya, me ketemu putar. Me diberikan pada kata dasar putar. Jadilah memutar, P-nya hilang. Me ketemu pinjam, meminjam, P-nya hilang. Me ketemu peduli, kan di akhir, memedulikan. Oke, jadi penulisan kata mempedulikan di kalimat 9 salah, seharusnya tertulis memedulikan. Jawaban untuk soal ini adalah kalimat 9. Bagian yang dicetak tebal pada kalimat 11 dapat diganti dengan, di kalimat 11 bagian yang dicetak tebal adalah beberapa di antaranya. Nah, ini salah. Kita diminta untuk memperbaiki. Kira-kira apa perbaikan yang tepat? Kesalahannya apa sih? Kenapa beberapa di antaranya di kalimat 11 ini disebut salah? Ya, jika kalimatnya seperti ini, di awal hanya disebut beberapa di antaranya, jadi dia langsung perincian di awal, kemudian setelahnya kan perinciannya begitu ya. Jadi kalimat 11 ini hanya berisi perincian. Jika dianalisis strukturnya, kalimat 11 ini hanya keterangan. Begitu. Karena diantaranya tadi, beberapa diantaranya bla 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 perincian aja seperti itu. Dia tidak membentuk pola klausa subjek predikat. Padahal kalimat itu harus memiliki subjek dan predikat sebagai syarat lengkapnya struktur kalimat tersebut. Berarti perbaikan yang harus kita lakukan, kita harus mengganti beberapa di antaranya di sini menjadi gabungan kata yang akan bisa membentuk pola subjek predikat. Dan pilihan katanya tepat, strukturnya pun menjadi tepat. Nah, dalam kalimat ini, di antara opsi jawaban yang bisa membentuk pola subjek predikat adalah, contohnya adalah yang C. Contohnya adalah perlu kita gunakan untuk mengganti beberapa di antaranya di sana. Jika kita menggunakan itu, contohnya nanti akan menjadi subjek, adalah akan menjadi predikat, dan kalimatnya menjadi lengkap strukturnya. Jawabannya yang C. Kalimat 12 tergolong kalimat yang non-formal karena, berarti di soal sudah disebutkan bahwa kalimat 12 ini termasuk kalimat yang tidak baku. Apa penyebab ketidakbakuan kalimat 12? Coba cermati kalimat 12 ya. Apa kira-kira yang salah? Nah, ini yang salah sebetulnya ya. Di kalimat 12 ada kata resiko. Resiko membuat kalimat 12 ini menjadi kalimat beragam non-formal. Mengapa? Karena kata resiko adalah kata yang tidak baku. Penggunaan kata tidak baku dalam kalimat baku akan membuat kalimat tersebut ikut nggak baku, ikut non-formal seperti itu ya. Resiko nggak baku, bentuk bakunya adalah risiko. Jadi abis R bukan E, setelah R adalah I, risiko. Ya. Jadi ketidakbakuannya kalimatnya ya, ketidakformalan, non-formalnya kalimat 12 disebabkan oleh penggunaan kata resiko yang tergolong kata tidak baku. Jawabannya adalah yang C. Inti yang disampaikan pada teks bacaan di atas. Yang ditanyakan di soal ini adalah inti, teks, tema dengan kata lain. Jika kita ingin menentukan tema,
kita tentukan saja, kita simpulkan saja apa sih yang sebetulnya dibahas dalam teks ini. Apa inti bacaan ini? Ngebahas apa ini teks? Ngomongin apa ini teks? Nah, itulah tema. Coba kita baca, coba kita pahami, ya, cermati dua paragraf yang membentuk sebuah teks di soal ini. Di paragraf pertama, di awal-awal disebutkan Pancasila merupakan dasar negara dan pedoman hidup bangsa. Disebutkan, dijelaskan apa itu Pancasila. Lalu di kalimat kedua, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nilai-nilai dalam Pancasila wajib diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya pengamalan sila ketiga. Dikasih permisalan di sana, sila ketiga. Kemudian di kalimat ketiga dalam penerapan nilai-nilai sila ketiga ini terlebih dahulu harus dipahami makna sila-sila di atasnya, sila kedua dan sila ke-1. Disebutkan sila pertama itu apa, sila kedua itu apa. Intinya, paragraf pertama, Pancasila harus diamalkan nilai-nilainya, salah satunya adalah sila ketiga. Gitu ya. Jadi harus mengamalkan Pancasila, salah satunya ya sila ketiga itu. Itu inti paragraf pertama. Lalu kita lanjut, lompat ke paragraf kedua. Di paragraf kedua, sila ketiga menegaskan terkait persatuan dan ketertiban dunia. Wah, dibahas nih sila ketiga itu seperti apa. Sila ini menekankan pada cinta tanah air dan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan. Makna utama dari sila ini adalah bahwa, silakan dibaca lanjut, itu menjelaskan sila ketiga. Dalam hal ini prioritas utama dalam bernegara adalah persatuan dan kesatuan, membahas sila ketiga. Jadi spesifik di paragraf kedua dilanjutkan pembahasan terkait dengan sila ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga. Di paragraf pertama tadi harus ditunaikan, harus diamalkan, ya kan? Harus diamalkan gitu. Jadi ada pengamalan sila ketiga dan dibahas sila ketiganya seperti apa isinya. Jadi teks ini secara spesifik membahas sila ketiga, mengamalkan sila ketiga. Ya. Oleh karena itu jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang D, pengamalan sila ketiga Pancasila, seperti itu ya. Cermati soal berikut. Penulisan kalimat 5 tidak baku karena apa yang menyebabkan ketidakbakuan kalimat 5? Kalimat 5 adalah contoh kalimat yang tidak baku. Ketidakbakuannya disebabkan oleh yang A, penggunaan kata sambung yang salah. Ada kata sambung yang digunakan secara tidak tepat di kalimat 5. Kata sambung yang dimaksud adalah sedangkan. Sedangkan di kalimat ini kurang tepat digunakan. Mengapa? Sedangkan pada dasarnya adalah konjungsi intrakalimat. Pertentangan. Jika kita menggunakan sedangkan, harusnya dia mempertentangkan gagasan dalam satu kalimat. Nah, masalahnya di sini kata sedangkan digunakan sebagai antar kalimat. Jika kita membaca kalimat 5, nah ini kalimat 5 kelihatannya memang mempertentangkan kalimat sebelumnya karena dia kan ngebahas sila kedua, sebelumnya sila ke-1 begitu. Menggunakan sedangkan untuk menghubungkan kalimat 5 dan kalimat 4. Nah, itu tidak tepat. Jika kita ingin menghubungkan kalimat 5 dengan kalimat sebelumnya, konjungsi yang digunakan seharusnya adalah konjungsi antar kalimat. Sedangkan bukan konjungsi antar kalimat. Makanya penggunaan ini tidak tepat. Jika kita ingin memperbaiki, kalau kita ingin memperbaiki kalimat ini, memperbaiki kesalahan terkait penggunaan kata sedangkan ini, ada dua alternatif perbaikan. Pertama, jika kita ingin tetap menggunakan kata sedangkan, kita kembalikan ke hakikatnya dia sebagai konjungsi intrakalimat. Berarti kita buat kalimat 4 dan kalimat 5 jadi satu kalimat. Nyambung begitu. Sila ke-1 terkait dengan bla bla bla, sedangkan sila kedua menjunjung bla 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 titik begitu. Atau jika kita ingin tetap mempertahankan kalimat 4 dan kalimat 5 berdiri sendiri, masing-masing menjadi kalimat, tiap-tiap kalimat itu jadi kalimat, ya berarti kita harus gunakan konjungsi antar kalimat di sana. Bisa saja kita gunakan sementara itu, begitu ya. Karena dia menghubungkan dua kalimat, konjungsi yang digunakan haruslah konjungsi antar kalimat. Gak boleh nih, menyebabkan kalimat tidak baku jika kita menggunakan konjungsi intrakalimat sebagai antar kalimat atau sebaliknya. Penyebab ketidakefektifan kalimat 6 pada bacaan di atas sejenis dengan ketidakefektifan kalimat yang mana?
Oh, berarti untuk menjawab soal ini kita harus cari tahu dulu apa yang menyebabkan kalimat 6 tidak efektif. Apa penyebabnya? Nah, kalau kita ketemu nih, udah menemukan alasannya gitu, penyebabnya, kita pilihlah di antara A, B, C, D, E mana kalimat yang tidak efektif dan penyebab ketidak efektifannya sama. Nah, sekarang coba cermati kalimat 6. Apa yang salah di kalimat 6? Ya. Di kalimat 6, ada satu kata yang membuat kalimat ini menjadi tidak efektif. Kata yang saya maksud adalah terkait. Mengapa kata terkait di sini kurang tepat digunakan dan membuat kalimatnya menjadi tidak efektif? Ini terkait dengan struktur kalimatnya. Kalimat ini adalah contoh kalimat aktif transitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat aktif yang predikatnya membutuhkan objek. Kalau kita analisis struktur kalimat ini, sila ketiga, subjek, menegaskan predikat. Nah, kata menegaskan ini adalah kata kerja transitif yang perlu objek belakangnya. Artinya seharusnya setelah menegaskan ada objek. Nah, masalahnya kata terkait itu nggak bisa menjadi objek. Terkait itu kata depan yang umumnya akan menjadi keterangan. Objek tidak bisa diisi oleh kata depan. Objek selalu diisi oleh kata benda. Dan terkait bukan kata benda. Jadi dia nggak bisa menjadi objek seperti itu. Nah, sebetulnya dalam kalimat ini ada yang harusnya menjadi objek. Objek kalimat ini harusnya adalah persatuan dan ketertiban dunia. Namun, persatuan dan ketertiban dunia di sini terhalang fungsinya sebagai objek karena ada terkait. Begitu ya. Kalau ada kata terkait kan mereka jadi satu rangkaian frasa jadi keterangan. Tapi kalau terkaitnya nggak ada, dia akan menjadi objek. Nah, itu kesalahannya. Verba transitif harus diikuti objek. Kesalahan yang sering terjadi seperti ini. Verba transitif diikuti preposisi yang bukan objek. Nah, itu kesalahannya. Berarti kita harus pilih di antara A, B, C, D, E mana yang kesalahannya disebabkan oleh penyebab yang sama. Jawabannya adalah yang A. Di kalimat yang A, ini sama kasusnya. Kalimat A ini sebetulnya adalah kalimat aktif transitif yang predikatnya butuh objek. Predikatnya telah memutuskan. Memutuskan apa? Nah, itu harus ada objeknya. Namun, di belakang kata memutuskan terdapat kata tentang yang preposisi. Yang nggak bisa jadi objek. Dalam struktur kalimat biasanya dia jadi keterangan. Kata tentang di situ juga sama, menghalangi perkara undang-undang pemilu menjadi objek untuk predikat memutuskan, begitu ya. Jadi ini kesalahannya sama. Dan kalau kita misalnya ingin memperbaiki, perbaikannya pun sama, hapus kata tentang. Sama halnya dengan yang ada di soal tadi, hapus kata terkait. Oke? Jadi kalimat yang A inilah yang tidak efektif dengan penyebab yang sama dengan kalimat 6. Jawabannya yang A. Kalimat 7 akan menjadi kalimat yang benar jika diperbaiki menjadi. Nah, kalimat 7 salah juga nih. Ada kesalahan di kalimat 7. Apa kesalahannya? Apa perbaikan yang tepat untuk mengatasi, untuk ngebenerin kesalahan tersebut? Nah, sekarang coba cermati kalimat 7. Di kalimat 7, apa kesalahannya? Ya, kesalahannya terkait dengan penggunaan kata pada, ya. Kata pada di sana seharusnya nggak ada. Harusnya dihilangkan. Kenapa kata pada seharusnya dihilangkan di kalimat 7? Sebab kalimat 7 kalimat aktif transitif yang butuh objek. Sila ini subjek menekankan predikat. Nah, kata kerja menekankan adalah kata kerja aktif transitif. Dalam kalimat aktif transitif, kata menekankan perlu objek. Nah, belakangnya pada adalah kata depan yang umumnya membentuk keterangan. Munculnya pada di situ menghalangi cinta tanah air dan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan sebagai objek. Jadi kata menekankan jadi nggak punya objek gara-gara ada kata pada ini. Makanya pada di situ harus dihilangkan supaya kalimat ini memiliki predikat, sebab kalimat ini adalah kalimat aktif transitif yang memang harus punya objek. Jawabannya yang C. Penulisan kata yang salah terdapat dalam kalimat. Nah, kesalahan penulisan kata. Biasanya pertanyaan terkait kesalahan penulisan kata ya
mengacu ke aturan ejaan nih, ada aturan ejaan yang dilanggar terkait penulisan kata dalam kalimat di antara kalimat 2, 3, 4, 8 atau 10. Nah, kalimat mana nih yang di dalamnya terdapat kesalahan penulisan kata? Jawabannya adalah kalimat 10. Wah, di kalimat 10 ada satu kata yang salah penulisannya. Kata apa itu? Apakah non-diskriminatif bentuk kesalahannya? Tidak. Non-diskriminatif betul seperti itu. Non adalah bentuk terikat yang penulisannya harus serangkai dengan kata yang di belakangnya. Jadi non-diskriminatif ya ditulis tanpa spasi seperti itu. Betul. Bukan non-diskriminatif yang salah. Yang salah penulisannya adalah kata dihimbau ya. Kata dihimbau nih, ini adalah contoh kata yang salah penulisannya. Kenapa dia salah? Terkait dengan bentuk dasarnya yang salah. Dihimbau itu dia nggak baku ya. Nggak usah pakai H ya. Yang baku itu adalah imbau. Jika dikasih imbuhan di, jadinya diimbau ya, tanpa H. Ya. Ada beberapa kata yang dia nggak baku, dia salah penulisannya karena menggunakan huruf H, padahal bentuk bakunya nggak pakai H. Salah satunya himbau. Contoh lain, hutang. Tanpa H, utang. Contoh lain, hembus. Embus. Contoh lain lagi, hadang. Adang. Ya. Ada beberapa kata lain yang harusnya tanpa H, tapi H sering dituliskan. H nggak diajak di kalimat ini, tapi dia ngikut. Ya. Oke, jadi untuk soal ini, jawabannya adalah yang kalimat 10. Di kalimat 10 terdapat kesalahan penulisan kata dihimbau yang mestinya berdasarkan kaidah, berdasarkan kebakuan kata, yang baku adalah imbau. Cermati soal berikut ini. Kata berimbuhan yang digunakan secara tidak tepat terdapat pada kalimat. Kata apa nih? Di kalimat mana nih yang salah terkait dengan kata berimbuhan tadi ya? Kata berimbuhan yang salah penggunaannya. Langsung saja jawabannya adalah kalimat 1. Di kalimat 1 ada satu kata berimbuhan yang salah ditulis, yang salah digunakan. Kesalahan tersebut adalah kata ketahui. Kata ketahui di sini kurang tepat. Nah, ketidaktepatannya, penyebab kesalahannya, ini terkait dengan bentuk pasif. Jadi ada yang disebut dengan kalimat pasif persona. Kalimat pasif persona adalah kalimat pasif yang subjek aktifnya merupakan kata ganti orang pertama atau kata ganti orang kedua. Ini terkait dengan bentuk pasif sebetulnya ya. Biasanya kalau kita mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, kan biasanya gampang ya. Me aja berubah menjadi di begitu ya. Misalnya Budi membeli beras, dipasifkan. Beras dibeli Budi. Kan seperti itu ya. Tapi ada bentuk pemasifan yang satu lagi. Ada cara yang satunya lagi, cuman ini terbatas digunakan jika subjek aktifnya adalah kata ganti orang pertama atau kata ganti orang kedua. Kata ganti orang pertama seperti aku misalnya, orang kedua seperti kamu misalnya. Misalnya coba kita buat kalimat sederhana dengan subjek kata ganti orang pertama, dan ini kalimat aktif ya. Misalnya aku ya, aku membeli permen misalnya. Aku membeli permen. Nah, ini adalah contoh kalimat aktif ya, yang subjeknya kata ganti orang pertama. Jika kita ubah dia menjadi kalimat pasif, hasil pemasifannya seperti apa? Apakah permen dibeli aku? Bukan. Hasil pemasifannya menjadi seperti ini. Permen, objek ya, pindah ke depan. Jadi dia permen begitu. Kemudian imbuhannya beda nih. Kalau yang biasanya kita tahu kan me berubah menjadi di begitu ya. Kalau cara yang kedua ini, yang pasif persona ini, awalannya hilang. Jadi nggak usah pakai mem, langsung aja beli begitu. Jadi awalannya saja yang hilang ya. Kemudian subjeknya nempel dengan kata yang semulanya adalah predikat. Jadi dia nempel di sini. Permen aku beli. Maksudnya berurutan gini ya. Permen aku beli. Nah, ini adalah bentuk pasifnya. Nah, yang seperti ini adalah bentuk kalimat pasif persona. Lalu apa kaitannya dengan kata ketahui di sini? Ini juga sebetulnya bentuk pasif.
Misalnya, saya menggunakan kata ganti orang kedua misalnya ya. Kamu. Kemudian predikatnya adalah mengetahui. Kamu mengetahui hal itu misalnya kalimatnya seperti ini. Kemudian kita ubah kalimat ini jadi kalimat pasif. Hasilnya seperti apa? Hal itu seperti yang tadi ya. Kamu ketahui. Nah, ini adalah bentuk pasifnya. Jadi kata ketahui di sini sebagai predikat dalam kalimat pasif ya. Bentuk pasif seperti ini. Dan sama polanya seperti ini kan ya. Ia ketahui, kamu ketahui. Nah, sebenarnya ada bentuk seperti ini. Cuman bentuk seperti ini, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ini hanya berlaku jika subjek aktifnya adalah kata ganti orang pertama atau kata ganti orang kedua. Kalau kata ganti orang ketiga seperti ia atau nama yang relatif pendek, bentuk seperti ini terbatas hanya dalam ragam cakapan, artinya dia tidak baku. Berarti dalam kalimat baku bentuk-bentuk seperti ini seharusnya kita hindari. Untuk bentuk pasif dari ketahui dalam kalimat ini, seharusnya jangan pakai bentuk yang ini. Seharusnya kita menggunakan bentuk berawalan di. Kecuali mungkin harus aku ketahui, harus kamu ketahui. Nah, kalau seperti itu nggak masalah. Tapi kalau iya, jangan pakai ketahui. Gunakanlah predikat yang biasanya kita tahu itu yang menggunakan di. Jadi di sini harusnya ia ketahui ya, ini ya satu kesatuan ya. Berarti ia ketahui harusnya ditulis menjadi diketahui begitu ya. Diketahui ia, atau bisa aja ianya diganti dengan klitikanya begitu ya, diketahuinya atau diketahui ia, diketahui dia, seperti itu. Yang pasti ketahui di sini salah, semestinya adalah diketahui. Oke, jadi untuk soal ini kata berimbuhan yang salah adalah yang A, kata ketahui terkait dengan kebakuan bentuk pasif dari kata ketahui itu sendiri. Berikut ini adalah perbaikan yang tepat dari kalimat 6, yakni perbaikan kalimat 6. Apa yang salah di kalimat 6? Oke, untuk mengetahui kesalahannya, mari kita cermati kalimat 6. Apa yang salah dengan kalimat 6? Wah, ini kalimatnya. Dengan berliterasi, ilmu akan bertambahan selain dari sekolah. Apa yang salah? Wah, mungkin kalian akan salfok dengan bertambahan ya. Karena kelihatannya rada-rada aneh nih. Tapi sebetulnya ada satu kesalahan yang mungkin tidak terlihat oleh kalian. Ada satu kesalahan yang mungkin luput dari penganalisisan kita. Kesalahan ini terkait dengan kelogisan kalimat. Terkait dengan struktur juga. Yang paling utama kelogisan. Kalimat ini bisa disebut kalimat yang tidak logis. Mengapa? Nah, ketidaklogisannya terkait dengan pelesapan subjek dalam kalimat majmuk. Kalimat ini adalah contoh bentuk kalimat majmuk. Ya, karena kalimat ini punya setidaknya dua predikat, ada dua klausa di sana ditandai dengan munculnya konjungsi juga untuk menghubungkan klausa yang satu dengan klausa yang satunya lagi. Nah, kalau kita baca paragraf ini, kalimat ini, kata berliterasi di sini harusnya dia berposisi sebagai predikat, bisa sebagai predikat dalam anak kalimat karena dia muncul setelah konjungsi dengan. Lalu di sini ada bertambahan begitu ya. Ini pun juga predikat. Lantas apa kesalahannya? Untuk predikat yang ini dia punya subjek. Subjeknya adalah ilmu. Nah, di sini ilmu adalah subjek untuk predikat yang ini. Nah, yang di sini untuk predikat berliterasi, apakah subjeknya sudah ada? Belum ada subjek di sini. Apakah itu penyebab kesalahannya? Sebetulnya kalau kaitannya dengan ketiadaan subjek di kalimat ini, di bagian anak kalimatnya. Dalam kalimat majemuk sebenarnya bisa aja, boleh aja, subjeknya nggak ada. Jika subjek dalam anak kalimat di kalimat majemuk tidak ada, berarti kita bisa menganggapnya sama dengan subjek di induknya. Maksud saya, kalau misalnya kita membuat kalimat majemuk bertingkat, ada induk kalimat, ada anak kalimat, kalau induk kalimat dan anak kalimatnya memiliki subjek yang sama, jadi subjeknya sama begitu. Subjeknya nggak usah diulang. Subjek di anak kalimatnya boleh dilisapkan, boleh dihilangkan. Sebenarnya nggak dihilangkan. Kenapa dia dihilangkan? Sebenarnya tujuannya ya supaya hemat, biar tidak boros, biar tidak ada pengulangan subjek yang sama begitu. Artinya boleh aja dalam sebuah kalimat majemuk subjek di anak kalimat nggak ada. Kalau nggak ada, berarti kita anggap subjeknya sama dengan induknya. Dan itu yang menyebabkan ketidaklogisan kalimat ini.
Kenapa? Di sini kan predikat anak kalimatnya berliterasi. Subjeknya nggak ada. Berarti kita anggap subjeknya sama dengan induknya. Subjeknya adalah ilmu. Subjek induk kalimatnya adalah ilmu. Jadi dengan ilmu berliterasi, logisnya apakah ilmu yang berliterasi? Berliterasi kan membaca dan segala macamnya ya. Apakah si ilmu ini yang berliterasi? Kan tidak. Yang berliterasi harusnya orang dong, gitu ya. Makanya subjek di sini seharusnya berkaitan dengan orang kalau dia berliterasi seperti ini. Jadi dia kayak ada pelesapan subjek padahal subjeknya berbeda. Subjek di anak kalimat dilesapkan padahal subjeknya harusnya berbeda dengan induknya. Nah, kalau kita ingin memperbaiki kesalahan serupa tadi, berarti ada yang harus kita lakukan adalah ya kita perjelas subjek-subjeknya itu. Ada dua alternatif sebetulnya. Ada dua alternatif perbaikan supaya subjeknya ini jadi jelas, supaya kalimatnya jadi logis. Oh, tadi saya sebut tidak logis ya, karena kan emang gak logis kalau ilmu yang berliterasi seperti itu ya. Nah, supaya logis kalimat ini, kalau kita ingin pengen munculin subjeknya atau nggak ingin munculin subjeknya, ada dua alternatif perbaikan. Pertama, jika ingin tetap tidak ada subjek di anak kalimat, berarti kita buat yang logis subjeknya sama dengan induknya. Namun, kalau kita nggak ingin mengubah redaksi induk kalimatnya, berarti kita harus tambahkan subjek di anak kalimatnya. Misalnya ini, kita nggak pengen mengubah subjek ilmu ini, karena tadi kan aneh kalau ilmu berliterasi nggak masuk akal. Kita nggak mau mengubah ilmu sebagai subjek di induk kalimatnya, berarti kita harus tambahkan siapa begitu yang nantinya akan menempati fungsi subjek di berliterasi ini. Misalnya iya, atau mereka, atau siapa yang logisnya kan kalau berliterasi orang ya, berarti yang mengacu ke orang. Di sini kita tambahkan subjeknya. Atau kalau kita lihat opsi jawaban kan nih masih nggak ada semua ya. Berarti kita buat subjeknya sama dengan induknya. Siapa yang berliterasi? Berarti subjeknya juga harus kita ganti. Kita ganti dengan kata yang mengacu ke orang. Biar logis yang berliterasi di sini adalah orang. Nah, di antara opsi jawaban yang induk kalimatnya subjeknya mengacu ke orang adalah iya. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Dengan berliterasi ia akan mendapat tambahan ilmu selain dari sekolah. Kalimatnya pun jadi lebih mudah dipahami. Jadi ia mendapat ilmu tambahan dari sekolah selain dari sekolah, seperti itu. Jawabannya yang E. Penggunaan tanda koma yang salah terdapat dalam kalimat. Nah, tanda koma yang salah di teks ini ada di kalimat berapa? 2, 4, 5, 7 atau 9? Nah, jawabannya adalah di kalimat 7. Di kalimat 7 terdapat koma sebelum masih minim. Sebelum frasa masih minim. Nah, koma di situ kurang tepat. Mengapa? Masih minim di situ menempati fungsi sebagai predikat. Kesadaran berliterasi di kalangan pelajar itu adalah subjek ya. Di situ ya, di kalangan pelajar keterangan sih. Nah, di situ sebelum masih minim dia nggak perlu ada koma. Kenapa? Karena nggak perlu ada koma di situ, harusnya nggak ada tanda baca apa-apa. Di kalangan pelajar keterangan, apakah setelah di kalangan pelajar harus ditandai koma? Perlu. Kalau di kalangan pengajar ini nggak perlu juga sih, boleh dipakai kalau dia ada di awal gitu. Ya, jadi ada aturannya di EYD, tanda koma boleh digunakan untuk memisahkan keterangan di awal kalimat jika ada di awal kalimat gitu ya, untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Jadi kalau kalimatnya misalnya begini, namun di kalangan pelajar berliterasi, kesadaran berliterasi masih minim. Namun, koma, di kalangan pelajar, koma, kesadaran berliterasi masih minim, itu nggak masalah. Tapi kalau keterangannya di tengah-tengah seperti ini, atau di belakang misalnya, kesadaran berliterasi masih minim di kalangan pelajar. Nah, itu keterangannya nggak perlu dipisah pakai koma, begitu. Jadi di situ nggak usah ada koma ya, karena keterangannya dia di tengah-tengah. Lain kasus tadi kalau di kalangan pengajar kita letakkan di awal, setelah pelajar baru boleh pakai tanda koma. Oke, jadi koma di kalimat 7 kurang tepat. Jawabannya yang D. Kata istilah pada kalimat 8 lebih tepat diganti dengan kata. Nah, kata istilah di sana kurang tepat digunakan. Memang istilah itu adalah kata khusus yang digunakan dalam bidang tertentu. Misalnya kata-kata dalam bidang kedokteran, yaitu istilah kedokteran. Kata-kata yang ada di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, yaitu istilah di bidang pendidikan. Nah, di sini istilah diikuti dengan buku adalah jendela ilmu. Nah, buku adalah jendela ilmu itu kayaknya bukan istilah.
Buku adalah jendela ilmu, itu kan dia kata yang punya makna konotatif ya. Karena kan buku bukan jendela begitu. Ini kata yang punya makna konotatif. Berarti kata yang di awalnya itu haruslah menunjukkan bahwa buku adalah jendela ilmu ini adalah kata yang punya makna konotatif, yang bukan makna sebenarnya. Di antara A, B, C, D, E yang menyatakan makna seperti itu adalah ungkapan. Ungkapan artinya adalah kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus, makna kias, makna tambahan. Nah, buku adalah jendela dunia, jendela ilmu itu tepat sebagai ungkapan sebutannya, ya. Makanya kata istilah di situ lebih baik, lebih tepat diganti dengan ungkapan, karena memang dia adalah ungkapan, dia bukan istilah. Yang dimaksud dengan hal itu pada kalimat 9 adalah, nah hal itu di sini adalah kata pengacuan yang dia mengacu ke sesuatu yang disebut sebelumnya, biasanya bersifat anaforik, dia mengacu ke bagian sebelumnya, bisa aja ke kalimat sebelumnya atau di kalimat yang sama tapi disebutkan lebih dahulu. Nah di sini kalau kita ingin memahami memahami untuk memastikan nih hal itu di sini mengacu kemana, baiknya kita baca kalimatnya, karena dengan membaca kalimatnya kita pasti akan paham maksud hal itu di sini itu apa. Coba kita baca ya kalimat 9. Dalam proses belajar, misalnya, pelajar malas mencari sumber referensi lain yang dapat dipergunakannya. Walaupun sarana teknologi informasi makin mempermudah hal itu. Walaupun, ya kita fokus ke sini ya. Walaupun sarana teknologi informasi makin mempermudah hal itu. Makin mempermudah hal itu. Mempermudah apa? Kalau kita baca konteks kalimat tadi, jelas tuh, pelajar malas mencari sumber referensi lain. Padahal, sarana teknologi informasi makin mempermudah hal itu, mempermudah mencari referensi lain, mencari sumber referensi lain. Artinya hal itu di sana mengacu ke sini. Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah yang E, mencari sumber referensi.